Ya, oke. Ini bagian dari apa ya? Hasil dari yang gue kerjain gitu. Ceritanya sih mau ngerjain challenge yang dikasih sama ini. Nah, Rafael Daily itu apa ya? Tutorial Rafael gila. Banyak source yang dia punya di channel, salah satunya kita ini juga punya YouTube, blog dan lain-lain, bisa cek di channelnya. Dia banyak juga challenge yang lain gitu. Dan ini udah ke bagian kalau gue yang cuma ada yang ini eloquent gitu. Kurang lebih sih dari challenge-nya ya kayak nambahin codingan lah atau apa gitu-gitu. Tasnya tuh ada di sini semua gitu. Gimana cara kita ngerjainnya? Yang pertama sih kita harus fork dulu ya si repo ini, karena kebetulan gue udah ngerjain dan udah disalapin juga gitu. Jadi ini yang udah punya gue. Terus habis itu lu klonnya yang dari punya lu ya tuh. Jadi sekarang gue udah punya, jadi ceritanya di challenge. Nah, ada beberapa nih, ada blade, ada migration, ada arrows juga sekarang yang eloquent. Setelah punya ya langsung aja dibuka di Visual Studio Code-nya. Terus jangan lupa juga untuk apa ya, composer update atau ini composer install. Terus env-nya ditambahin, terus key generate-nya, terus ya itulah. Terus kalau bisa sih di run juga database, jangan lupa dinyalain juga. Ini dia nanti kan ngeceknya tuh pakai testing gitu. Oke, jadi langsung aja lah ke yang pertama, yang di sini yang pertama gitu. Gimana sih gua ngerjainnya? Di model morning news katanya disuruh model dengan nama tabel yang beda. Kalau ke model app, model ini, nah ini tuh kalau lihat di Eloquent kan, kalau defaultnya itu nama tabelnya itu bentuk jamak dari nama si kelas modelnya gitu. Kalau di morning news berarti harusnya morning news S lah gitu kurang lebih ya. Tapi karena kan ini udah news ya, jadi ini udah ini. Berarti kalau kita mau bikin tabel yang spesifik gitu, dibikin beda, misalkan ada table apa gitu, kita bisa tambahin property atau atribut protect table, terus kita kasih nama tablenya gitu. Ya proses sih udah gini aja. Terus kalau yang kedua, user controller di index get data list. HTTP controller user controller. Nah, jadi ada di yang dikomentarin gini sama dianya, sebelumnya bagian di sini tuh nggak ada gitu. Jadi ubah, jadi intinya bikin query lakukannya kayak gini. Select bintang from user, well email verified ad-nya is not null, order by created ad, descending limit 3. Jadi langsung aja kerjain di sini pakai model usernya, terus tambahin where, filenya, kolomnya apa, operatornya apa, di sini tidak sama dengan null. Terus tambahin lagi di sini ada katanya order by, jadi order by, descending apa ordernya, terus limit, terus di get the, udah sih itu aja. Terus kalau ini get single record di show, jadi sama nih find user by user ID or show but not found page. Nah tadinya kan yang gue bikin karena yang gue tahu cuman pakai where aja gitu, jadi gue pikir where, terus kalau nggak ketemu gue abort 404 gitu. Tapi setelah gue cari tahu di dokumentasinya ternyata ada yang namanya find or fail gitu. Jadi kalau dia ketemu ya dia dapat datanya, tapi kalau enggak
dia bakal fail atau ke 404 not found gitu. Oke, lanjut dicek create kayaknya. Cek create. Find username, user by name and email. If not found, create user with name, email, and random password. Nah ini juga ini kan tadi pertama kita cari dulu name-nya gitu. Nah ini juga awalnya kan gue pikir kalau nggak ada, ya udah gue bikin baru terus create gitu. Ternyata ada yang bisa membantu lebih cepat. Jadi first atau create maksudnya itu pertama kita cari berdasarkan where-nya gitu. Kalau ketemu dia bakal ngambil untuk datanya first, artinya kan dia ambil untuk yang pertama gitu. Tapi kalau nggak ada, ya udah kita create-nya itu datanya kayak gimana. Name-nya berdasarkan name, emailnya berdasarkan email, sama passwordnya random. String random 8 huruf seperti itu, 8 huruf terus kita hash gitu supaya jadi password kayak gitu. Terus lain-lainnya di store project controller. Nah ini tuh katanya tadinya gagal gitu, coba dibenerin katanya. Dari awal sih sebenarnya ini kayak gini kan, pertama bingung gitu kan, bener aja ini kan soalnya create terus datanya apa aja gitu kan. Kalau dicek lagi kan di sini create new record. Berarti kan pertama curiganya gue tuh kolomnya kurang mungkin, atau ada yang belum di guarded atau di fillable gitu, ditandain kolomnya salah gitu. Jadi gue cek ke model, ternyata emang belum ada, di sini belum ada yang fillable-nya gitu. Karena dia tadi cuma ada name doang mau diisi, udah gue tambahin di sini fillable name. Fillable ini untuk nandain gitu kolom apa sih yang bisa diisi sama kita gitu untuk prosesi insertnya gitu. Itu yang bagian ini, terus udah gitu. Yang lain ini mas update project controller, mas update project controller, mas update. Nah ubah skill query jadi log web. Update project, set name sama dengan request new name, web name, request old name gitu. Pertama sih gue pikir ini kok bisa gitu kan, pertama name-nya kan diubah tapi where-nya itu mau diubah jadinya ya udah ternyata bisa kita pakai where dulu, artinya kita ambil name-nya terus kita tandain kan si data ini, oh datanya ini loh, kita update name-nya jadi ini, ternyata bisa gitu. Jadi kayak biasa aja update where, kita cari datanya terus kita update kolom apa yang diupdate, terus data yang barunya apa gitu. Terus ini update or new record user controller, cek update, lagi. Ini suruh cari user dengan name-nya, terus update emailnya gitu kalau nggak salah ya. Kalau nggak ketemu create with name, email, dan random password. Ini kan gue pikir ya kan belajarnya kan enggak yang apa sih yang detail sampai function apa gitu kan, kadang-kadang kayak kita jalan duluan, jadinya kita cari dulu terus nanti ya update bla 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 gitu. Ternyata ada yang mana update or create gitu. Jadi ya kita cari, ibaratnya kayak kita cari datanya dengan yang name-nya apa gitu. Tapi kalau dia nggak ada, kita create. Kenapa gue cuma masukin email sama password gitu.
karena kalau nggak ada nanti si name juga akan keikut jadi data yang akan di create gitu. Jadinya kayak gitu doang. Jadi yang belum cuma email sama passwordnya doang. Tapi kalau ada ya udah kita cari pesannya, kalau ada ya udah yang dikirim ke user. So ini adalah yang name-nya ada gitu. Ini must delete user, destroy. Ya, ini kan delete multiple user by ID-nya banyak gitu. Jadi ya itu dikirim di request bentuknya array gitu. Ya yang gue pikirkan sih ya where-nya mungkin di looping gitu, jadi kalau ada 10 ID udah where gitu kan. Ternyata tapi kalau si parameternya apa sih kolomnya sama gitu, jadi kita tambah pakai where in gitu. Jadi kalau di berdasarkan ID, kalau ID-nya 1 delete, kalau ID-nya 2 delete, 3 delete, terus gitu. Di sini tuh pertama paling dia diambil dulu gitu. Datanya yang ID-nya sesuai dengan request user ini itu yang mana aja sih? Yang 1, yang 2, yang 3, blablabla. Udah itu kita tinggal di delete aja. Tuh. Terus yang soft delete, project destroy. Ini ganti jadi soft delete record. Project destroy. Oh ya, udah di delete nih, tapi katanya ganti, jadi kita ambil, tapi harus keambil yang udah di delete-nya juga. Jadi udah benerin di ininya juga sih. Jadinya ya kalau dibaca di dokumentasinya, kalau all kan ini ngambil yang ada gitu, yang belum ke delete. Tapi kalau kita tambahin yang with trash ini sama ngambil yang udah ke delete gitu. Kalau si model kalau dia nerapin soft delete gitu. Terus ini scope with filters user only active. Nah aktifnya ini katanya tuh nggak ada sekarang sih, apa sih ininya filternya gitu. Bikin scope untuk filter aktifnya ini nanti isinya where email verified nya is not no, karena ini bikinnya scope filter berarti kita bikinnya di model usernya. Jadi tinggal kita bikin scope terus nama vaksinnya nanti apa, kan nanti tadi dipakainya aktif ya. Jadi sini gue pakai aktif, terus pasti pakai si query-nya juga. Nanti query-nya lu mau di apain sih di sini? Oh, gue mau tambahin where-nya apa, kondisinya apa, sama apa gitu. Sini email verified tidak sama dengan no. Kalau kita cek lagi jadi sama kayak kalau user, kita tambahin dulu where email verified-nya is no. Itu kita get. Nah terakhir observer with new record gitu. Ini di mana nih? Store with start. Nah ini create new project, create observer event to run SQL. Nah jadi pas dia tuh minta buat observer gitu ya, di observer dengan jalanin perintah update gitu. Yang tadi gue lihat sih ngikutin yang mana nih, ini ya kalau nggak salah. Nah ini ya, jadi kalau dia tugasnya itu kan ceritanya itu dia punya model kayak gini. Dia tuh pengen kalau mau nge-insert itu dia cuman pengen masukin nama sama harganya doang. Nanti untuk si slug sama unique-nya itu kayak sini ya, pengen auto generate unique ID gitu sama slug-nya juga dari namanya dia. Jadi dia bikin observer gitu lah, kopinya kayak gini, namanya apa, terus ini itu terkait sama model yang mana gitu.
rating gitu, sekat rating dia pengen tambahin si slugnya dulu. Jadi slugnya itu dapat dari produk name. Terus ini yang bagian creatednya dia tambahin si unique ID-nya, habis itu save. Nah, habis itu daftarin si observernya ke provider, event service provider, tambahin di boot. Habis itu tinggal di jalanin gitu si route-nya gitu, cara bikin route-nya sama bikin controllernya. Nah itu juga sih yang gue lakuin tadi, jadi bikin si observernya dulu. Jadi udah kayak gini bikin, tadi katanya dia mau bikin yang ubah stat yang pertamanya itu jadi ubah si project count-nya jadi +1 gitu. Jadi gue bikin sini, habis itu gue daftarin di app provider, event service provider, tambahin ini ya. Habis itu udah berhasil pas di tes tadi gitu. Jadi itu paling terakhir tunjukin yang hasil tesnya kali. Nah ini udah, gitu gua coba ulang lagi deh. Tes. Nah disini udah berhasil semua gitu. Jadi kalau pengen lihat kayak tesnya tuh kayak gimana sih gitu, jadi bisa tes ke tes, terus ke feature, terus select one, tes, logo, tes. Jadi kayak ya kayak yang inilah, cuman ini create model apa, jadi dia ngecek yang mana gitu ya. Ini bisa dia yang bikinnya gitu. Nah ini kan udah selesai tesnya gitu. Terus gimana sih biar nge-submitnya gitu. Jadi karena gue udah submit ya, jadi ya nggak bisa submit lagi gitu. Nah jadi kan nanti kalian tinggal commit sama push gitu kan. Nanti kan update-nya itu bakal masuk ke yang hasil yang di GitHub kalian gitu. Nanti itu bakal ada kayak gini nih, kalau kalian udah commit, this branch is one commit ahead gitu. Nah kalau udah kayak gini berarti kalian bisa bikin open pull request gitu. Nah di sini nanti dia akan cek sendiri. Nah karena udah tadi ya udah ngapain lagi gitu. Jadi nanti kalau di sini kayak beda, ada add fill pull request gitu. Nanti itu dia udah pull request, nanti itu dia akan ceknya ini kayak ngelakuin testingnya lagi lah. Nanti kalau berhasil jadi kayak gini lah, jadi di centang gitu. Jadi ada namanya lah di sini lah, numpang. Oke, udah itu sih gue ngerjain yang bagian tes Laravel Liquid Basics. Buat kalian mungkin mau ngeceknya channelnya ini Laravel Daily di YouTube, ada update-nya lumayan sering banget. Gue bilang topiknya dari yang pemula mungkin sampai yang expert juga ada lah gitu. Oke, udah cukup kali ya. Oke, terima kasih.